Hai, di video ini gue bakal tunjukin cara upgrade RAM di laptop yang gue pakai. Di sini gue pakai Acer NitroPipe AN51556. Sebenarnya dulu gue sudah sempet upgrade RAM di 16 GB. Oleh karena baterai di laptop gue ini tertanam, jadi untuk pemasangan RAM-nya harus bongkar laptopnya terlebih dahulu. Di laptop ini sudah mendukung dual channel RAM. Jadi di satu channel sudah ada RAM bawaan sebesar 8 GB. Sebenarnya laptop ini sudah pernah gua tambahin RAM sebelumnya dengan kapasitas RAM 16 GB. Sehingga total RAM untuk laptop gua saat ini 24 GB. Ya, anggap aja uji coba tahap pertama. Jadi karena uji cobanya memuaskan, makanya gua pengen upgrade RAM-nya. Dan sekarang gua mau ganti RAM bawaan yang 8 GB ke 16 GB. RAM 16 GB yang gua pakai itu masih sama mereknya dengan RAM yang sebelumnya gua ganti di tahap pertama. Mungkin di sini banyak yang bertanya, RAM apa yang bakal gua pakai? RAM yang gua pakai ini dari Team Group dengan kode name Zeus dan tipe SODIMM tentunya. Dimana RAM ini memang dikhususkan untuk bisa menunjang performa laptop gaming. Jadi untuk kecepatan pemrosesan data sudah tidak perlu diragukan lagi. T-Force sendiri merupakan sub-brand dari Team Group. T-Force Zeus SODIMM DDR4 16 GB yang gua pakai di frekuensi 3200 MHz dengan latensi CL22222252 karena di laptop gua sudah mendukung frekuensi tersebut. Desain di bagian depan diberikan sentuhan warna merah dan perak dengan geometris mirip kilat sesuai dengan namanya yang terinspirasi dari mitologi Yunani yakni Zeus. Team Group sendiri mengklaim RAM ini sudah memenuhi standar sertifikasi Joint Electron Device Engineering Council atau JEDEC. Team Group juga mengklaim produknya memiliki integrated circuit atau IC RAM yang berkualitas tinggi yang menjamin performanya stabil. RAM Zeus yang sekarang gua pakai ini adalah merupakan RAM single rank. Jadi untuk membedakan single rank dan dual rank, ketika kalian membeli sebuah RAM itu ada pada deskripsi produknya. Misalkan kalian ingin membeli yang dual rank, itu biasanya tulisannya 2x16 atau 2x4 atau 2x8 seperti itu. Kalau untuk single rank biasanya di depannya itu 1x16 atau 1x4 atau 1x8 seperti. Kalian juga bisa membedakan dari susunan IC yang ada pada RAM yang bersangkutan. Misalkan untuk single rank biasanya RAM-nya itu sederet seperti ini nih, sejajar. Kalau untuk dual rank kalian bisa lihat gambar di sini. Kalian jangan sampai salah untuk mengartikan channel RAM dan rank di sebuah RAM tersebut, karena itu dua hal yang sangatlah berbeda, dimana channel RAM itu mengacu pada slot yang disediakan oleh PC, seberapa banyak RAM itu bisa di-upgrade atau ditambahkan. Sedangkan untuk rank RAM itu artinya arsitektur yang digunakan pada RAM yang bersangkutan. Arsitektur yang dimaksud itu mengacu pada cara kerja RAM tersebut. Saran gua, apabila laptop kalian sudah mendukung dual channel untuk upgrade RAM-nya, sebisa mungkin kalian belilah RAM dengan rank yang sama juga. Misal contohnya, laptop kalian itu sudah mendukung upgrade up to 32 GB. Kalian belilah RAM sepasang ya, sepasang 16 GB dengan single rank atau 1x16 seperti itu. Contohnya juga kalau kalian ingin mengupgrade dual channel dengan rank 2, ya belilah sepasang untuk dual rank juga. Misalkan contohnya 2x16 untuk di channel pertama dan untuk di channel keduanya itu dipasangkan 2x16 juga gitu ya. Sebisa mungkin jangan beda rank lah untuk pemasangan RAM di channel yang ada di laptop kalian. Dan satu lagi, jika kalian ingin upgrade sebuah RAM, kalian juga harus memperhatikan kecepatan dari RAM tersebut. Misalkan di laptop kalian hanya mendukung kecepatan 2666 MHz. Kalian kalau ingin upgrade RAM, carilah RAM
yang setara dengan kecepatan yang disarankan oleh laptop atau PC kalian. Ketika kalian membeli sebuah RAM dengan frekuensi tinggi dan kalian pasangkan di laptop yang mendukung frekuensi rendah, dia pasti akan berjalan di frekuensi rendah tersebut. Sayang saja kalau laptop kalian hanya mendukung frekuensi di bawah RAM yang kalian beli, ya tetap yang dijalankan ya frekuensi yang paling terendah. Seperti itu ya. Karena kita tahu untuk RAM dengan frekuensi tinggi itu harganya ya lumayan mahal. Kalau kalian upgrade asal, ya kayak buang-buang duit aja gitu sih menurut gua. Mungkin itu sedikit penjelasan dari RAM yang gua pakai untuk upgrade sekarang ini. Dan sekarang mari kita pasang. Kita copot terlebih dahulu RAM bawaan dari laptop ini, yaitu RAM sebesar 8 GB. Selanjutnya baru kita pasang RAM Zeus 16 GB ini. Usahakan saat pemasangan sampai bunyi klik ya. Oke, sekarang RAM sudah kita pasang. Sekarang mari kita tes. Untuk memastikan RAM yang sudah kita pasang, masuk ke Task Manager lalu pilih menu Performance. Kita bisa lihat RAM yang sudah terpasang 32 GB di 2 slot pada laptop ini. Dan untuk memastikan lagi, kita buka aplikasi CPU-Z. Lalu kita pilih menu memori, dan di sana juga sudah terlihat 32 GB. Dan berhasil, kita pilih menu SPD untuk melihat masing-masing slot dari RAM yang sudah kita pasang. Kita masuk ke slot yang kedua, dan hasilnya 16 GB RAM yang sudah kita pasang itu berhasil. Selanjutnya kita lakukan tes benchmark dari RAM ini dengan menggunakan aplikasi User Benchmark, di mana aplikasi ini sudah terhubung melalui internet ketika melakukan scanning di laptop kita. Jadi hasil yang ditampilkan dari scan User Benchmark ini akan ditampilkan di browser kalian. Kita fokus pada RAM yang telah kita pasang tadi dan didapatkan benchnya sebesar 87,9%, yaitu excellent. Dan untuk multicore di read dan write-nya didapatkan kisaran rata-rata 32,4 GB per second, dan untuk single core-nya di 24,7 GB per second. Gue juga lakukan tes dengan aplikasi GFX Memory Speed Benchmark, dan di sini didapatkan write sebesar 11,63 GB per second, serta untuk read-nya 14,71 GB per second di allocation memory size sebesar 512 MB. Menurut gua, RAM T-Force Zeus SO-DIMM DDR4 dengan varian 16 GB ini mampu menyajikan performance yang cukup memuaskan. Mungkin itu sedikit video dari gua, kalian bisa tunggu video-video menarik gua lainnya